aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Jenny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 2 Oktober 2020 berjudul Pengertian yang benar tentang Bait Suci Surgawi. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Mari kita ikuti penjelasannya. Pengertian yang benar tentang pelayanan dalam Bait Suci Surgawi adalah dasar iman kita. Mari bersaksi halaman 246. Kemah yang ada di dunia ini didirikan oleh Musa sesuai dengan pola yang ditunjukkan kepadanya di atas gunung. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan. Kedua bilik yang suci itu adalah lambang apa yang ada di sorga. Kristus, imam besar kita, adalah yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 9 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-23 dan Ibrani 8 ayat 2. Apabila di dalam khayal Rasul Yohanes diizinkan untuk melihat ke dalam bait suci Allah di sorga, ia melihat di sana 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Ia melihat seorang malaikat dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Wahyu 4 ayat yang ke-5, Wahyu 8 ayat 3. Di sini Nabi diizinkan untuk melihat ruangan yang pertama dari bait suci di sorga, dan ia melihat di sana ke-7 pelita itu dan mezbah emas yang dilambangkan oleh kaki dian emas dan mazbah pedupaan. Di dalam bait suci dunia kembali terbukalah bait suci Allah. Wahyu 11 ayat yang ke-19. Dan ia melihat ke dalam tirai yang lebih ke dalam, yaitu kepada bilik yang maha suci. Di sini ia melihat tabut perjanjiannya. Wahyu 11 ayat 19. Yang dilambangkan oleh peti yang suci yang diperbuat oleh Musa untuk menjadi tempat penyimpanan hukum Allah. Yohanes menyatakan bahwa ia melihat bait suci di dalam sorga. Bait suci itu di mana Yesus melayani demi kita adalah yang aslinya untuk mana kemah suci yang didirikan oleh Musa merupakan satu gambaran. Bait suci sorga tempat tinggalnya raja atas segala raja, di mana beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa berdiri di hadapannya. Daniel 7 ayat yang ke-10. Bait suci ini dipenuhi oleh kemuliaan takhta yang kekal, di mana malaikat-malaikat penjaganya yang berkilau-kilauan itu menudungi wajah mereka sebagai penghormatan. Tidak ada bangunan di dunia ini yang dapat menggambarkan kehebatan dan kemuliaannya. Namun demikian, kebenaran-kebenaran yang penting sehubungan dengan bait suci sorga dan pekerjaan yang besar yang dilaksanakan di sana untuk penebusan manusia diajarkan oleh bait suci di dunia dan upacara-upacaranya. Setelah kenaikannya, juru selamat kita harus memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dicatat dari buku Ibrani 9 ayat yang ke-24 dan disalin dari buku Alfa dan Omega
jilid 1 halaman 420 dan 421. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Yesus Kristus datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa khusus bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau berikan hikmat, pengetahuan dan roh kerendahan hati agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar biarlah dengan hikmat dan pengetahuan sorga mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup ini Tuhan, Engkau berikan hikmat, pengetahuan dan kesabaran bagi setiap guru-guru agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap siswa secara online maupun juga offline. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau tuntun dan pelihara mereka juga ya Tuhan. Bagi para pendengar yang setia, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Biar dengan ulang tahun mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup